Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausa Riza dari kelas 10 IPA 2 presensi 23. Jadi hari ini saya akan menunjukkan tentang periodisasi unsur. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 itu benda yang pertama itu gula. Gula itu memiliki senyawa kimia yaitu C12H22O11 dengan unsur penyusun C, H, dan O. Dengan nomor atom, untuk unsur penyusun C itu nomor atomnya 6, unsur penyusun H nomor atomnya 1, dan unsur penyusun O itu ada 8 nomor atomnya. Dan elektron dan nomor atom itu jumlahnya sama. Jadi unsur penyusun C itu elektronnya 6, unsur penyusun H itu elektronnya 1, dan di unsur penyusun O itu elektronnya 8. Dengan konfigurasi elektron modern untuk yang unsur penyusun C itu ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 2. Dan untuk yang H itu hanya 1s pangkat 1, dan yang O itu ada 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 4. Dan jenis bloknya sekarang, untuk unsur penyusun C itu jenis bloknya P. Kalau yang H itu jenis bloknya itu S, sedangkan unsur penyusun O jenis bloknya P, sama dengan unsur penyusun C. Lalu jumlah kulit di unsur penyusun C itu ada 2 kulit, dan di unsur penyusun H itu ada 1 kulit, dan di unsur penyusun O itu ada 2 kulit. Dengan evalensi unsur penyusun C itu 4 evalensinya, dan yang H itu evalensinya 1, dan yang unsur penyusun O itu evalensinya 6. Golongan unsur penyusun C itu 4A, dan golongan unsur penyusun H itu 1A, dan yang golongan O itu 6A. Dengan periode yang C itu 2, yang H itu 1, dan yang O itu 2, sama dengan unsur penyusun C. Nah, sekarang lanjut ke benda kedua. Benda kedua itu ada garam. Nah, garam itu memiliki senyawa kimia yaitu NaCl. NaCl itu terdiri dari unsur penyusun Na dan Cl. Dengan nomor atom yang Na itu 11 dan yang Cl itu 17. Nah, yang saya bilang sebelumnya, nomor atom itu sama dengan elektron. Jadi kalau Na itu nomor atomnya 11, pasti elektronnya itu juga 11. Dan yang Cl itu nomor atomnya 17, elektronnya pasti ya 17. Konfigurasi elektron modernnya, yang Na itu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, dan 3s pangkat 1. Dan untuk yang Cl itu konfigurasi elektron modernnya 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, dan 3p pangkat 5. Ini yang di bawah maksudnya 1s pangkat 2 ya, jadi itu kesalahan penulisan. Dan jenis blok untuk yang unsur penyusun Na itu S, sedangkan jenis blok di unsur penyusun Cl itu P ya. Dan jumlah kulit di Na sama di Cl itu sama ya, di Na 3, di Cl juga 3 jumlah kulitnya, tetapi evalensinya berbeda. Kalau di Na itu evalensinya 1, kalau di Cl itu evalensinya 7.
dan golongannya itu di Na 1A dan di Cl itu 7A dengan periode yang Na itu 3 dan Cl itu 3 juga. Jadi kesimpulannya yang bisa kita lihat di sini ya, kesimpulannya C dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 4A periode 2 dan H dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 1A dalam kurung logam alkali periode 1 dan yang O dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 4A periode 6A periode 2. Nah, sekarang yang Na dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 1A dalam kurung logam alkali periode 3. Dan yang terakhir Cl itu dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 7A dalam kurung halogen periode 3. Nah, ini yang di kiri ini gambar gula ya, sudah ada tulisannya itu, dan yang di kanan itu garam, gambar garam. Nah, ini lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, sifat keperiodikan. Ya, jadi nomor 1, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Jari-jari atom dipengaruhi oleh jumlah kulit atom dan gaya tarik inti atom terhadap elektron luar. Semakin banyak kulit atom, maka jari-jari makin panjang, dan semakin besar gaya tarik inti, maka jari-jari semakin kecil. Oke. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah kulit sama, tetapi muatan inti semakin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluarnya makin kuat, maka jari-jari makin kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah, maka jari-jari semakin besar. Nah, ion positif mempunyai jumlah elektron makin berkurang, maka gaya tarik inti makin kuat, sehingga jari-jari ionnya lebih kecil dari atom netralnya. Nah, sedangkan ion negatif ini jumlah elektron makin bertambah, maka gaya tarik inti makin lemah, sehingga jari-jari ionnya lebih besar dari atom netralnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini yang tadi. Untuk yang H itu 25 itu kurang dari O. O itu 60 dan kurang dari C yang 70 dan kurang dari Cl yang nilainya itu 100 dan kurang dari Na yang 180 ya. Ini bisa dilihat itu ya di tulisan yang saya tunjukkan ini. Ya, jadi yang kedua ini ke elektronegatifan. Keelektronegatifan adalah gaya tarik inti atom terhadap elektron luar yang akan dipakai bersama dalam ikatan kovalen atau dalam kurung senyawa. Keelektronegatifan ditentukan oleh jari-jari atom. Makin panjang jari-jari atom, maka keelektronegatifan makin kecil. Jadi makin sulit menarik atau menangkap elektron gitu ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil dan gaya tarik inti makin besar, sehingga gaya tarik terhadap elektron luar pun meningkat, menyebabkan keelektronegatifan makin besar. Jadi mudah gitu untuk
untuk menarik atau menangkap elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari makin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron luar makin rendah. Akibatnya keelektronegatifan makin kecil. Jadi sulit untuk menarik elektron, itu sulit. Nah, lanjut, nilai keelektronegatifan berguna untuk menentukan kecenderungan pasangan elektron dalam ikatan. Jika perbedaan keelektronegatifan besar, maka pasangan elektron cenderung ke arah atom dengan keelektronegatifan yang lebih besar, sehingga ikatan bersifat polar atau senyawa polar. Jika perbedaan keelektronegatifan kecil sekali, maka pasangan elektron berada di tengah-tengah, menyebabkan ikatan bersifat nonpolar atau senyawa nonpolar. Ya, ini jadi yang tadi berarti apa namanya nih ya? Kita bisa lihat di sini yang Na itu 0,9, which is kurang dari H yang ininya 2,1 dan kurang dari C yang dalam kurungnya 2,5, kurang dari Cl dalam kurung 3,0 dan kurang dari kurang dari O dalam kurung 3,5. Ya, yang ketiga ini afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan jumlah energi yang menyertai ketika atom menangkap elektron. Afinitas elektron ditentukan oleh jari-jari atom dan gaya tarik inti. Makin panjang jari-jari atom, maka makin rendah gaya tarik inti, maka akan diperlukan energi yang besar untuk menangkap elektron atau afinitas elektronnya makin besar. Afinitas elektron bertanda plus ya. Berarti kecenderungan menangkap elektron sangat kecil, dan afinitas elektron bertanda minus. Jadi kecenderungan menangkap elektron lebih besar. Makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron. Kecenderungan membentuk ion negatif. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil dan gaya tarik inti makin besar, maka makin mudah untuk menangkap elektron sehingga afinitas elektronnya makin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, itu jari-jari makin besar dan gaya tarik inti makin lemah, maka makin sulit untuk menangkap elektron sehingga afinitas elektronnya makin kecil. Jadi sesuai afinitas elektron tadi, maka Na itu minus 53, yaitu kurang dari H yang minus 73, dan H itu kurang dari C yang minus 122, dan C kurang dari O yang dalam kurungnya min 141, dan kurang dari Cl yang bernilai min 349. Oke, lanjut kita ke nomor pembahasan yang keempat ini ya. Energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan jumlah energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan elektron terlemahnya. Keelektronegatifan ditentukan oleh jari-jari atom dan gaya tarik inti. Maka panjang jari-jari atom makin panjang jari-jari atom, maka diperlukan energi ionisasi makin kecil.
which is mudah melepas elektron atau membentuk ion positif. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom makin kecil dan gaya tarik inti makin besar, maka makin sulit untuk melepaskan elektronnya sehingga energi ionisasinya makin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari makin besar dan gaya tarik inti makin lemah, maka makin mudah melepaskan elektronnya sehingga energi ionisasinya makin kecil. Nah, ini berarti Na itu yang 96 itu kurang dari C yang 1086, dan C itu kurang dari Cl yang nilainya 1251 dan kurang dari H yang nilainya 1312, dan yang paling tinggi nih itu O 1314. Beda 2 lah ya sama H. Nah, tapi O lebih tinggi. Nah, sekarang ke soal nomor 3. Ini pertanyaannya, mengapa energi ionisasi Be dalam kurung 900 lebih besar dari energi ionisasi B dalam kurung 800, padahal berada dalam satu periode yang umumnya mengalami kenaikan energi ionisasi. Begitu juga di energi ionisasi N dalam kurung 1402 lebih besar dari energi ionisasi O dalam kurung 1314. Nah, ini jawaban saya. Mungkin energi ionisasi boron lebih besar dari berilium karena adanya tambahan proton. Pada kenyataannya, elektron terluar boron pada orbital 2p bukan pada 2s. Orbital 2p memiliki energi yang sedikit lebih tinggi daripada orbital 2s, dan elektronnya rata-rata berada lebih jauh dari inti. Hal ini memberikan dua pengaruh itu bertambahnya jarak menghasilkan berkurangnya tarikan inti sehingga mengurangi energi ionisasi. Yang kedua, orbital 2p tidak hanya disaring oleh elektron 1s pangkat 2, tetapi sedikit juga oleh elektron 2s pangkat 2. Hal itu juga mengurangi tarikan dari inti sehingga energi ionisasinya lebih rendah. Dapat dilihat juga dari nomor atom dan konfigurasi elektron modernnya. Dilihat dari struktur boron lebih mudah untuk terionisasi dibandingkan berilium yang posisi elektron kulit terluar sudah penuh. Maka berilium memerlukan energi lebih besar untuk terionisasi. Gitu jadi jawaban saya. Dan yang terakhir ini, yang B ini, mengapa afinitas elektron golongan 2A dan 8A bertanda positif sedangkan yang lain bertanda negatif? Nah, jadi gini. Afinitas elektron adalah energi yang dibutuhkan untuk menangkap elektron. Golongan 2A, 8A itu jika ingin menangkap disertai dalam kurung butuh penyerapan energi, maka tandanya plus. Jadi nilai afinitas elektron plus itu jika disertai penyerapan energi. Kalau minus itu jika disertai pelepasan energi. Afinitas elektron dapat bernilai negatif atau positif. Afinitas elektron bernilai negatif apabila terjadi pelepasan energi pada saat menangkap elektron. Sebaliknya, afinitas elektron berharga positif apabila terjadi penyerapan energi pada saat menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepas, afinitas
elektron negatif ya yang dilepas, semakin kecenderungan untuk mengikat elektron menjadi ion negatif. Oke, jadi segitu saja pembahasan saya untuk jawaban kali ini. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih.